Shalom Sobat Komdarem. Perkenalkan nama saya Abraham dan teman saya Wisnu Aji. Kita akan memulai PA Komdarem. Ya, sebelum kita mau PA, kita mau memuji Tuhan dahulu. Kita mau menyerahkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Gitar. Oke, kita akan panggil singer kita Agnes. Agnes, silakan masuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memujikan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau ku semua katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Engkau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Shalom, selamat malam Sobat Komdarem yang ada di rumah maupun yang hadir di sini. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa pastinya ya. Luar biasa. Pada malam hari ini kita akan PA Pemuda Remaja. Udah lama banget Budian nggak PA. Berapa bulan? Berbulan-bulan. Oke, di sini kita juga menghadirkan Budian. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam Budian. Malam Mbak Isa. Kabarnya baik Bu? Puji Tuhan luar biasa. Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa saya antarkan. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sampai saat ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan Tuhan yang akan dibawakan Budian Tuhan, kiranya Tuhan urapi Budian Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati seluruh acara renungan pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan dan Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pada malam hari ini bacaan terambil dari Mazmur 42. Saya bacakan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggil, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada Allahnya, penolongku dan Allahku. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Komdarem dan juga Mbak Isya, kita sudah 3 minggu ini ya tidak beribadah di gereja. Ya, sudah 3 minggu tidak beribadah ke gereja. Kita sudah mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Anak-anak sekolah banyak yang, bukan banyak ya, semua anak-anak sekolah harus belajar di rumah dengan tugas-tugas yang Lumayan luar banyak. biasa. Bukan hanya anak-anak yang ditugasi, bahkan bapak ibunya juga mungkin juga merasakan harus mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Teman-teman yang sudah bekerja, bapak ibu yang sudah bekerja juga harus menerapkan work from home gitu ya.
Banyak perubahan yang kita alami kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan terakhir ini. Dan itu kadang-kadang memang membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita jenuh, membuat kita bosan gitu ya. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Pada bacaan kita pada Mazmur 42 ini, di sini menceritakan tentang Bani Korah khususnya, di mana mereka ini adalah para pemimpin pujian. Jadi kalau dalam kondisi sekarang ini seperti worship leader begitu ya, aktivis-aktivis pelayan Tuhan, mungkin tadi kayak Mas Abram, Mas Wisnu gitu ya, Mbak Agnes juga yang seringkali memimpin pujian, memuliakan nama Tuhan, tapi kemudian pada waktu itu bangsa Israel khususnya yang Bani Korah ini harus dibuang ke tanah Babel, ya. Jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari bait Allah. Dan di sini dinyatakan pada Mazmur 42 bagaimana mereka seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Teman-teman tentu tahu bahwa air itu merupakan kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup, gitu ya. Tanpa air dia akan mati. Kita bayangkan kalau rusa ini merindukan sungai yang berair, dalam kondisi yang begitu kering, dalam kondisi yang begitu haus, begitu lelah, dan dia merindukan sungai yang berair. Demikian juga gambaran Bani Korah pada waktu itu, di mana mereka harus dibuang dari tanah kelahirannya, mereka jauh dari bait Allah, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah gambaran seperti itulah yang mungkin saat ini juga sedang kita alami. Saya yakin teman-teman tentu merasakan kerinduan untuk beribadah bersama gitu ya, untuk berkumpul bersama dalam PA. Teman-teman yang Komdare mungkin juga rindu untuk parkir bersama, jualan susu gitu kan ya. Apalagi ini menjelang Paskah gitu kan, biasanya teman-teman aktif-aktifnya untuk mencari dana. Nah ini semuanya rencana, semuanya harus bubar, harus buyar, harus ambyar terlebih dahulu. Ini sama seperti gambaran Bani Korah pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan kondisi yang terjadi sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar seperti Bani Korah juga pada Mazmur 42. Pada ayat yang ke-6, saya bacakan ya, ini dinyatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, bahwa dalam kondisi yang seperti sekarang ini, dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, dengan ketidakpastian, kita diminta untuk senantiasa berharap kepada Allah. Jangan gelisah, jangan tertekan, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik gitu ya. Apalagi Mbak Isa kerjanya di rumah sakit ya. Iya. Di rumah sakit tentunya banyak sekali. Nah, ketakutan dan kekhawatiran itu tentu lebih kuat ya, melihat bagaimana pasien yang keluar masuk, takut terpapar dan lain sebagainya. Namun saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat yang ke-6 tadi, dinyatakan bahwa kita harus senantiasa berharap kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi walaupun kondisi serba tidak menentu, ya, apalagi sekarang dunia medsos ya, banyak di grup WA berita-berita yang kadang-kadang juga kita nggak ngerti benar apa salahnya, yang justru membuat kita semakin takut, semakin khawatir. Nah justru semakin panik gitu ya, kayak kemarin yang terakhir itu tentang berjemur aja bikin rame. Jamnya Nah beda-beda. berjemurnya mau jam 7, mau jam 9, jam 10, itu semua beritanya simpang siur. Tapi saat ini kita diminta untuk yang pertama untuk tetap berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-7 gitu ya, dinyatakan jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ini yang kedua, bahwa kita harus senantiasa mengingat kepada Allah. Kita mengingat setiap peristiwa-peristiwa yang telah kita jalani selama ini, bagaimana Tuhan itu senantiasa menolong kita. Ya. Bagaimana cara mengingatnya? Ya dalam situasi sekarang ini, dalam situasi yang karantina mandiri mungkin istilahnya seperti itu ya. Justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin memperbanyak doa kita pada Tuhan, memperbanyak pujian kita pada Tuhan. Jangan cuma rebahan, ya. Jangan hanya mager saja di rumah ya, rebahan, nanti bangun, makan gitu kan, makan kenyang, tidur lagi gitu. Hanya seperti itu jangan. Marilah pada kesempatan-kesempatan sekarang ini yang kedua, kita mengingat kepada Tuhan.
Cara mengingatnya dengan memperbanyak waktu untuk berdoa, memperbanyak waktu untuk membaca firman, memperbanyak waktu untuk memuji Tuhan. Ini dari ayat yang ke-7 tadi. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan. Dan hal yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam situasi yang sekarang ini pada ayat yang ke-9. Ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ini sungguh janji Tuhan yang luar biasa kepada kita. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran, tapi Tuhan tetap menjanjikan bahwa Dia memerintahkan kasih setianya kepada kita, baik pada siang maupun pada malam hari. Nah, Sobat Komdarem, dengan belajar dari firman Tuhan pada Mazmur 42 ini, kita bisa mengerti, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Karenanya kita tidak perlu takut yang berlebihan, kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Justru ini merupakan saat bagi kita untuk lebih bersyukur dengan setiap berkat dan kasih setia Tuhan kepada kita. Dan karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, maka kita juga diajak untuk merespon panggilan Tuhan itu, merespon kasih Tuhan itu dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Kalau teman-teman tadi perhatikan kita pakai kaos nasionalisme gitu kan. Apa sih nasionalisme itu? Ya, dalam arti yang sempit begitu ya, nasionalisme itu bisa diartikan untuk mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Nah, teman-teman Komdarem juga bisa menunjukkan rasa cintanya kepada bangsa dan negara melalui cara-cara yang pertama mungkin yang paling mudah yang saya yakin semua bisa lakukan adalah dengan tetap berdoa. Kita dipanggil untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ini. Kita dipanggil untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada kota kita ini dengan senantiasa berdoa. Ya. Jadi tidak terus-menerus dalam kegalauan, dalam kekhawatiran yang berlebihan, dalam kepanikan yang berlebihan, tapi kita dipanggil untuk memperbanyak berdoa. Itu untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Jangan kakean sambat. Ya. Ini gak udah main rumah, nggak boleh keluar rumah. Sambat gitu kan. Sekolah terus nanti juga sambat lagi. Tugasnya banyak, sambat lagi gitu ya. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Nah, ini yang pertama, kita memperbanyak berdoa kita, menunjukkan rasa cinta kita, menunjukkan wujud nasionalisme kita. Kemudian wujud nasionalisme yang kedua adalah dengan taat kepada pemerintah. Kalau beberapa waktu ini kita mendengar Pak Rudi ya, wali kota, do manuto gitu katanya kan seperti itu ya. Ngikut aja apa kata pemerintah. Kalau misalnya sementara ini kita harus sekolah di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, ya udah ngikut aja dengan aturan-aturan pemerintah yang ada. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memberi hidup kita, memberi apa yang kita bisa dengan sebaik-baiknya. Yang sekolah, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman main HP gitu mungkin ya, kesempatan karena cuman jadi generasi rebahan ya. Tapi kita harus menjalankan tugas kita, kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Yang mendapat kesempatan untuk work from home, ya kerjakan tugas tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang lainnya kalau tadi ya Pak Rudi menyatakan untuk kita nurut, untuk kita manut, ya untuk sementara kurangilah atau minimalkan nongkrong-nongkrong, wedangan-wedangan gitu, sudah cukup. Ya, untuk sementara ini nikmati waktu bersama keluarga di rumah, perbanyak berdoa di rumah, maksimalkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, ini teman-teman, Sobat Komdarem yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mbak Isa dan juga teman-teman semuanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari pemuda dan remaja GKJ Tanduk Kusuman? Yang sekiranya punya uang berlebih mungkin bisa ditabung dulu, ya disimpan dulu, dicelengi, nantinya bisa kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Teman-teman yang dari multimedia punya kemampuan, maksimalkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya, membantu pelayanan ibadah di gereja. Dengan apa yang bisa kita mampu lakukan. Dan untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan bacakan lagi Mazmur 42 ayat yang ke-12.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dian untuk firman pada malam hari Ya, ini, sama-sama. renungan pada malam hari ini. Kita teman-teman Komdarem diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, tidak usah panik untuk keadaan yang sekarang. Kita menjalani aktivitas kita seperti biasa. Kalau yang sekolah ya mengerjakan tugas di rumah, kalau yang sudah bekerja harus melaksanakan pekerjaannya di rumah, kita sama-sama belajar untuk di rumah dan belajar menghargai kondisi saat ini. Ya. Domanuto. Domanuto, kata Pak Rudi. Iya. Sebentar kita akan menutup malam hari ini. Saya minta Bu Dian untuk berdoa. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita sama-sama menyatukan hati kita, walaupun kami di gereja dan teman-teman di rumah, kita mau bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa, karena di dalam Tuhan itu tidak ada jarak ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih setia, penyertaan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin negara kami, gubernur, wali kota, camat, lurah, semuanya Tuhan. Kami berdoa supaya kami memohon Tuhan sendiri yang melimpahkan hikmat kebijaksanaan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Kami memohon Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Sehingga mereka terus dimampukan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kami memohon Tuhan yang menutup bungkus mereka, Tuhan yang menyertai mereka dengan kasih setia dan penyertaan dari Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga teringat berdoa bagi saudara-saudara kami, para tenaga medis, para tenaga paramedis Tuhan, mereka yang bergerak di dunia kesehatan. Kami memohon juga Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis ini Tuhan, terus dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami tahu Tuhan, apa yang mereka kerjakan tidak mudah. Karena itu kami memohon Tuhan sendiri yang memampukan mereka, menguatkan mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Kami yang saat ini sedang mengalami wabah corona Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pelajar, jika saat ini kami harus belajar di rumah, Tuhan mampukan kami untuk juga boleh memanfaatkan setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Bagi kami para pekerja, yang Tuhan izinkan untuk bisa menjalankan pekerjaan kami dari rumah. Tuhan juga mampukan kami untuk menjalankan pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi kami Tuhan, yang karena keadaan, kami tidak bisa tetap tinggal di rumah. Kami yang harus tetap bekerja di luar rumah. Tuhan memampukan kami Tuhan, menguatkan kami, supaya kami juga bisa menjalankan peran kami, pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk para korban corona maupun keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak kami kenal ini Tuhan. Untuk mereka yang sedang menderita sakit karena wabah corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan mereka untuk menjalani apa yang harus mereka jalani saat ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau. Untuk mereka terus pasrah kepada Engkau Tuhan. Untuk mereka terus memiliki keyakinan, memiliki iman kepada Engkau.
sehingga mereka boleh menjalani sakit ini Tuhan dengan tetap senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk keluarga para korban Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk tetap dengan penuh kesabaran, tetap dengan penuh kekuatan, tetap dengan penuh kepercayaan, mereka menaruh pengharapan di dalam Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu di GKJ Danukusuman ini. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk menjalankan peran kami sebaik-baiknya. Kami yang tinggal di masyarakat Tuhan, jika Tuhan izinkan kami menjadi aktivis di masyarakat, kami juga bisa menunjukkan peran kami dengan baik. Kami bisa tetap menerapkan physical distancing. Kami boleh menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa dalam surga, jika kami memiliki berkat, kami mampukan kami Tuhan untuk juga berbagi berkat kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sedikit ataupun banyak yang bisa kami berikan, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan, maka ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, khususnya anak-anak pemuda dan remaja GKJ Danukusuman ini Tuhan. Dalam masa-masa menghayati masa Paskah ini Tuhan, biarlah kami juga tetap menghayati kasih dan pengorbanan Kristus bagi kami. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, namun kami boleh menghayati pengorbanan ini dalam keluarga kami, di dalam rumah kami, dan terlebih kami menghayati pengorbanan dan kasih setia Kristus ini di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Dian sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati, dan teman-teman tetap stay di rumah dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Diberi kuasa dari Raja Mulia, memampukan di bawah pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.